mami sehat biar ke sini lagi Ya, kita. betul. Amin. Kalau dapat kasih, nggak tahu lagi. Helikopter bisa nanti lagi. Iya, entah sudah jadi ada hotel di sini. Ada nginep kita di sini. Udah jadi besar nanti nih. Tahun berapa katanya kakek yang digambar itu di bawah? Rencana. Di bawah rencana. Masih diratakan. Itu di tanahnya udah diratakan sekarang. Ini gitu ya diratakan. Oke. Ngomong lah, Mereka lah. yang lengkap aja. Lagi nangis. Apa-apa? Itu apa itu? Satu, dua, tiga. Mau difoto. Iya ya, keluarga ya. Udah. Kok nggak bilang-bilang? Kok harus senyum dong? Kok senyumnya gitu lepek? Udah. Oh nggak di sana. Oke, sambil ngobrol. Ngobrol dan sapu. Sila lain sudah dekat. Sila lain satu lagi. Di dalam dingin. Nah, kalau mama. Lain lo memang. Apa tangan mana deh? Jangan pas mama. Udah yang ada turun. Gambar lagi. Muter-muter. Gas. Cara biasa ya. Tinggal apa? Sel. Udah, Ri. Rasa. Udah. Udah turun kurasa orangnya. Dah, nak berdua dulu. Oke lah. Turun yuk. Sela Nopi. Udah. Udah. Oke. Oke. Mana Nopi? Mana si Nopi? Oh, udah. Mama. Sela. Kita turun ya. Ya turun duluan, pelan-pelan ya. Ya sudah bisa, sudah bisa. Babi cari. Dada Kiki. Udah Pak Tua. Kaselanya nggak kelihatan. Kaselanya ngintip. Mana Mama Kori? Sudah siap dia. Udah dia. Sudah. Dah. Udah. Bukan ya, doakan dulu. Oh, bentar. Jangan sendiri-sendiri. Turun. Sekalian jalan sini yuk. Mau merang ini. Ya keluar ya. Mana keluar? Coba masuk sini. Tuh jalan tuh. Ayo keluar. Sumber airnya itu Enggak. di dalam bentuk batu. Memang
Basah-basah karena dimasak terus batunya putih. Kalau kita pikir Ini kayak mana nih? Kenapa nih dek gini nggak gini? terjadi gitu aja. Kikisannya itu ya. Tetesannya itu yang bikinnya. Ini Karena panas. viola ini kok bisa begini bentuknya. Tetesan-tetesannya itu ya. Luar biasa. Bentuk ini semua. Begini kita mau lihat yang sana. Awas ya, coba banget. Nanti jadi cuara pos kalau semua jatuh ke situ. Enak aja. Kori rebus sih. Ada kori rebus. Gak nyumpul ke situ nanti mandi. Udah ambil turun, sambil turun. Sambil turun. Udah, turun. Daniel, pegang opung Daniel. Pegang. Karena susah mau turun ke bawah, gampang itu. Pegang opung. Opung pegang Daniel, opung. Dari bawah, si Priska dari belakang. Pris, dari depan kau pegang opung. Karena susah dia turun. Panas. Belum melakukan sedikit percobaan. Masalahnya nanti ini lo itu lo nggak itu. Nih kan lagi. Itu mandi di dalam situ mah apaan tuh? Belum. Ini saat teduh, ini maksudnya kita berdoa masing-masing dalam hati. Saat teduh diiringi organ kasih dari surga ini 2 kali kita nyanyikan. Yang pertama ya. Kalau tarik kakinya. Tapi jangan si Andre. No. Tapi sama-sama. Yang duduk di kursi berdiri. Kita akan mulai dengan saat teduh sambil menyanyikan lagu Kasih dari Sorga.
hidup kita sampai saat ini. Terpujilah Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan kita. Terpujilah Roh Kudus yang memanggil, mengumpulkan dan menguduskan kita di tempat ini. Marilah kita sambut berkat Tuhan dengan nyanyian syukur. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kembali kita memuji nama Tuhan dengan melalui buku ND 122 Ida Ina Denggane. Ida Ina Denggane akan nasarohai papambai nana burju nahatana tetu. Mari kita bangkit berdiri. Di parbaga debata tunama sarohada pasukasuna boda ibarohana sona. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terpujilah Tuhan karena Dia telah mendengar suara permohonan kita. Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi orang yang berseru kepadanya.
Sebab kepadamu lah Tuhan ku angkat jiwaku, ya Allahku. Engkaulah gunung batuku, dan Engkaulah pertolonganku. Kita ulangi. Sebab kepadamu lah Tuhan kuangkat jiwaku, ya Allahku. Engkaulah gunung batuku, dan Engkaulah pertolonganku. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Sebab Dia mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan mencari Dia dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Syukurlah ya Allah atas kemurahan-Mu yang memberi umur 75 tahun, dan selanjutnya bagi saya syukur atas keluarga di mana saya hadir sebagai orang tua dan opung dari cucu-cucu saya. Engkau memimpinku ya Tuhan dalam suka dan dalam kebahagiaan yang Tuhan telah jadikan kehendak-Mu atas hidupku. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Engkau menuntun dan menganugerahkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu oleh karena kebesaran-Mu dan juga oleh kasih-Mu yang agung itu. Kami juga mengingat ulang tahun saudara-saudara kami yang kami kasihi pada bulan ini. Naihilda pada tanggal 13 November berumur 42 tahun. Novi pada tanggal 15 November berumur 10 tahun. Silalahi pada tanggal 21 November berumur 49 tahun. Melisa pada tanggal 23 November berumur 19 tahun. Melvin pada tanggal 23 November berumur 11 tahun. Mari kita silakan orang yang berulang tahun membacakan. 1, 2, 3. Ajarlah kami juga menghitung hari-hari yang Kau berikan kepada kami, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana untuk dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mulia tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan
Karena engkaulah tempat perlindungan yang kuat. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mulutku penuh dengan puji-pujian Kepadamu dengan penghormatan sepanjang hari. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang pada masa tuaku dan putih rambutku. Aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Aku memberitakan kuasamu pada angkatan ini. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal besar. Biarlah seluruh ciptaanmu memasyurkan namamu. Amin. Silakan duduk. Pokok perkumpulan apa menurut saya ya, yaitu kita berangkat dari Medan tanggal 11, tertulis dalam Rom 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kalau merupakan pesan itu atau suatu pandangan, saya teringat kepada bapakku tahun 70. Tanpa disangka-sangka dia datang dengan anaknya nomor 1 dengan helanya dari Hulbung. Katanya sama saya, dan saya bertanya, gak pernah demikian lengkap anak kalian, ada apa? Di situ tersitus omongannya, saya mau berjubilium. Ku bilang, kau jubilium apa itu? Orang kampung kita sini gak ada kata-kata jubilium. Jadi pendekatan dia ingin supaya di ulang tahunnya dia berkumpul dengan orang tua-tua supaya mungkin di situ dia panggalan. Terjemah saya itu, tapi kalau beliau bukan demikian terjemahannya. Jadi saya bilang waktu itu, kalau begitu berapa umurmu? 70 tahun lah. Karena sekarang tahun 70. Kalau begitu, karena kau orang tani, hari tani PKI lah aku bilang waktu itu 1 Oktober. Apakah itu judulnya? Terserahlah. Tapi namun saya ingat kepada saya hari ini begitu bersatu hati kalian anak-anak kami, alangkah indahnya. Padahal hari waktu itu 3 kami abang adik dan itu yang hidupnya lebih dari di bawah kesederhanaan sebenarnya. Jadi waktu itu saya pun dari sudut akunting tidak begitu mengalir, tapi kita percaya bahwa apa yang direncanakan orang tua tidak akan dipermalukan. Kalau di Rom 10:14, saya tidak akan mempermalukan barang siapa percaya kepada saya. Jadi waktu itu terjadilah 3 hari ulang tahunnya dikaitkan dengan mengambil kerangka nenek kalian mamaku yang tenggelam di rawa karang yang ada di situ apa aja itu terbangnya itu. Jadi alangkah hikmatnya kalau bersatu hati, walaupun belum tentu bisa bersatu perbuatan, kan? Bersatu hati tapi perbuatan dasar totok ribet toh. Berapa kemampuanmu berikan. Kebetulan si batuamu, omakmu, opumu demikian itu memang tidak pernah membantah kalau apa yang akan dikerjakan. Dan aku sendiri memang sulit saya kalau merepotkan diri. Soalnya saya kepercayaan seorang bagaimana keadaan supaya demikian rencana itu. Begini. Terserah berapa biaya, terserah. Terjadilah itu tanggal 17 Oktober tahun 1970. Itulah sejarahnya kalau ada itu patung di rumah itu dengan gambar-gambar yang di sekitar itu sejarahnya. Jadi saya teringat begitu indahlah kesatuan anak-anak saya, guru saya, hela saya, paromai dengan anak saya terhadap saya. Padahal kami waktu itu memang terhadap orang tuaku dan kalian itu adalah satu hati, belum tentu satu
perbuatan. Kalau kita dan kalian pun berbuat baik kepada orang. Galatia 6:9. Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang, karena apabila tiba waktunya kamu akan memperoleh hasilnya. Itu. Dan Ibrani 13:16. Bantulah sesamamu manusia, sebab itulah korban-korban yang dikehendaki oleh Tuhan. Saling membantu dikehendaki Tuhan itu. Jadi kalau saya nanti dari hidupku nanti, aku bilang sampai SD nanti udah begitu lama saya cerita. Kenapa aku ini dulu pun ada undian. Aku 10 tahun baru SD. Kalau si Joshua aku tanya 7 tahun dia sudah kelas 2 SD. Jadi sangat apalah ya. Opung dulu 10 tahun baru kelas 1 SD. Buku pun tidak ada, bukan seperti itu. Nah, tapi Opung mampu demikian sebagai manusia sekarang. Jadi setelah itu saya tambah SD di Jajirana cuma kelas 3 SD. Jadi abang aku, Bapak Siopen, sudah kelas 5 waktu itu. Harus dilitungi hutan karena di Jajirana nggak ada kelas 5-nya. Jadi menurut semangatku, orang tua memperhatikan siapalah yang dua orang ini yang melanjut nantinya. Bikinlah undian. Diundilah mencopot sinuran. Jadi abangku lah yang dapat sekolah. Aku tidak sekolah. Ya 2,5 kali beras waktu itu. Kalau 2 orang sudah 5 kali dari mana? Makanan satu kampung itu 5 kali 1 bulan. Jadi waktu itu nggak ada iri. Sejak dulu memang aku nggak pernah iri melihat orang yang kaya, melihat orang yang detailnya demikian itu. Apa yang saya terima, saya syukurilah. Sampai sekarang itu nggak ada iri saya. Walaupun di kantor pun demikian itu. Ya kaya-kaya, yang sombong, itu aja. Sejak kecil saya tidak pernah berkelahi. Padahal berluit sebenarnya itu berkelahi itu kalau anak-anak. Tidak pernah dari mulut ini omongan yang apa, mampuslah kau. Gak ada itu, gak ada itu. Kurang ajar kau, gak ada dari mulut opung ini. Gak ada. Karena saya lihat kalau begitu ya memang kalau buah-buah roh, kelembutan, kesabaran, apa itu memang sudah saya praktek sejak dulu itu. Gak pernah berkelahi, gak pernah bertengkar. Walaupun saya di sekolah orang-orang jagoan. Ketua kelas lah, ketua semua lah. Mana pekerjaan yang apa yang sulit-sulit itulah yang dimakan. Walaupun di kantor demikian. Urusan ini lah, urusan yang mati. Iya. Gitu. Jadi bagiku kalau disuruh aku melakukan sesuatu itu bukan merupakan suatu hatoban atau budak, bukan. Kalau saya disuruh saya bangga karena orang percaya sama saya untuk melaksanakan sesuatu. Bukan urusanku ini. Aku udah es balok seorang sekolah karena pengalaman aku dengan anak buahku dulu ada sarjana dia itu tidak tahu dari mana sarjananya, nggak mau kerja lagi, bukan kerja saya katanya. Jadi mantap kalau kita pun disuruh orang jangan anggap dirimu sebagai babu, tapi anggaplah bagimu adalah suatu kemuliaan. Setelah itu ini tahun waktu Jepang ini biar singkat ya. Waktu Jepang sudah masuk orang Jepang, anak-anak muda waktu itu sudah begitu lancar bahasa Jepang, nyanyian Jepang. Jadi aku merasa apalah ingin ikut mengetahui sama mereka, bukan iri, ingin ikut sebagai mereka. Jadi diam-diamlah aku pergi mendaftarkan diri ke Bangkari, situ saudara kelas 4. Dan saya dasarnya itu bulan Agustus itu dasar bahasa surat Jepang, bahasa Jepang sekedarnya sudahlah. Untunglah terus Jepang out kalah. Jadi saya tidak pernah ketinggalan dengan teman, walaupun seharusnya saya ketinggalan. Jadi waktu itu 1 bulan saya nggak dikasih apa. Sarapan pagi
Katanya, ya sekolah pun bagian Rey, si bergauli ulah-ulah katanya. Ya sudah. Tak tahu katakan orang tua lagi lah, yalah tak kau rapi kalau sekolah ini mana. 10 kilometer itu ke sekolah, 10 kilometer pulang, 1 hari pulang balik. Coba, itulah sejarahnya itu, panjang itu nanti lah, karena soalnya memang dalam hidupku memang menyanyi Allah Tuhan yang memimpinlah. Banyak tangan-tangan Tuhan, berpanjang tangan Tuhan memberikan aku menjadi bisa. Kenapa ke sekolah kau, di mana kau kerja, orang yang mengetok. Saya anggap bahwa Tuhan memerintahkan mereka itu untuk menyampaikan tegurannya sama aku. Nah, kalau nanti, kalau maka bilang tadi berapa menit? Udah 3 kali 5 menit. 3 kali 5. Nanti ada kaitannya itu nanti ini kepada Bapak Simang Atas. Ada kaitannya nanti kepada Bapak Jenderal Reza Kuku. Pasar Baru. Kenapa kau di sini sekolah? Kenapa Pak? Gak ada jajamu negeri? Ada. Ini sore kan pagi kerja. Sanalah kau. Di mana Budi Utomo? Sudah urut di situ direkturnya. Ini kebetulan ini bulan Oktober. Nantilah bulan April Pak kursus ini. Tapi biasa ke sana. Nanti terima itu. Terima situ. Nggak ada istilah nepotisme atau apa. Tak pernah kita kasih makan apa kue tepung namanya itu. Terkesan bagi mereka. Dibantu kita udah siap, udah muda. Belum kasih itu. Belajar menurut aku tak tahu terangkat. Jadi panjang kali nanti. Coba ini saya mana siapa saya rela. Kalau nanti lupa lagi papi. Diterusin aja dulu. Kalau ada saja itu. Bukan sedihnya apanya itu. Kesabaran kita nampak di situ. Ya, berkaitan itu nanti kepada sampai sekarang ini juga. Jadi aku pikir cukuplah sekat sama dia dan Tuhan akan memberikan segala usaha kita akan diberhasilkan. Carilah, ketoklah Tuhan memberikan. Atau mintalah sesuatu itu, jadi mintalah sesuatu itu atas nama Tuhan. Demikian dengan singkat. Buat papi kami yang sudah menyalahi aturan, sekarang kita akan Nang galumbang nang pe
Kasihi dengan segala kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi ini. Bapa, sebelum kami panjatkan doa kami Tuhan, kami mohon biar Engkau yang menguduskan kami terlebih dahulu Bapa, pribadi lepas pribadi di dalam rumah ini. Layakkan kami Tuhan menghampiri Engkau Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh datang ke hadapan pagi ini dengan ucapan syukur kami, dengan permohonan kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, khususnya saat kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan persatukan kami dari tempat kami masing-masing. Semuanya itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu Tuhan. Kau pertemukan kami di tempat ini bersama-sama dengan keluarga besar Nainggolan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh mengadakan kebaktian, ucapan syukur karena Amang di sini genap beberapa hari yang lalu. Engkau genapkan umurnya 75 tahun. Terima kasih Bapa. Engkau berikan seorang opung, seorang Bapa yang sungguh-sungguh baik. Engkau berikan seorang teladan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kesehatan yang sempurna. Engkau yang memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tua kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh sebagai alat-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu dimanapun mereka Engkau pakai di dalam gereja. Pada pagi ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga anak-anak yang Engkau sampaikan kepada kedua orang tua kami ini. Keluarga Anta Samosir, keluarga Elison Silalahi. Biarlah Tuhan, anak-anak yang Kau sampaikan ini kepada orang tua ini juga boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang pertama, kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biar hari lepas hari kehidupan kami Tuhan yang masih mendambakan Tuhan keturunan yang lebih lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberikan anak-anak ilahi, anak-anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan biarlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka Engkau juga dipermuliakan. Engkau berikan kesuksesan. Jikalau saat ini keluarga Amang, jikalau saat ini Tuhan Amang Barmen sejabat belum dapat hadir berkumpul di tempat kami bersama-sama dengan kami di sini, kami percayakan juga dia ke dalam mengharapkan Amang bahwa ini boleh hadir untuk hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan yang menjawab doa kami lanjutkan juga ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang hadir Tuhan, membukakan hati dan pikiran kami, biar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Terpujilah Engkau ya Allahku. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kau bukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah
dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejadaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejadaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku siapkan saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, untuk ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ia yang berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom. Kita ada sukacita? Ya, harus semua mendengarkan. Kan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5, 21 sampai 24. Jadi marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan. Kami naikkan kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, atas seluruh berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami yang sekeluarga ya Tuhan. Inilah kami, anak menantu cucu kami ya Bapa, keluarga besar Nainggolan Stadion nomor 4. Bapak yang baik, Engkau telah dengar dua syafaat yang tadi. Bukan oleh karena kekuatan kami atau kebaikan kami. Ini benar-benar hanya anugerah saja. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan apa pesan-Mu bagi kami dengan anak-anak menantu cucu kami pada saat ini Tuhan. Berikanlah Tuhan hati yang siap benar-benar
mendengar firman-Mu ya Bapa, dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bila Roh Kudus yang berbicara melalui bibir lidahku ini Tuhan, akan jelas semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi berkat kepada semua anak menantu cucu kami pada saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, berikanlah kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi tempat-Mu yang tinggi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari itu yang tadi ya, kita siapkan. Siapa yang bawa Alkitab, nasib itu tidak. Berserah kepada Tuhan adalah jalan solusi yang terbaik. Ya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Sekarang Jairus, sampai mana kesabarannya menunggu ini? Dia tidak memikirkan apakah sudah meninggal sekarang anaknya itu. Terus dia menunggu dengan sabar. Jadi banyak ini dengan itu mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, berbondong-bondong, memerlukan segalanya. Jadi di sekitar itu Tuhan Yesus sebenarnya sudah mau berangkat, tapi ada yang menjamah jubahnya. Dia tergerak karena ada kuasa dari tubuhnya mengalir ke tangan yang menjamah itu. Itu yang sakit kendaraan 12 tahun. Dengan iman dia dan percaya dia akan sembuh, hanya jubahnya saja dipegang. Semua, siapa yang megang jubah saya katanya. Jadi datang murid-muridnya, Tuhan Paul, ini begitu banyak berbondong-bondong, siapa lagi yang tahu? Dengan sangat ketakutan perempuan ini, karena dia pikir marah karena pegang jubahnya, tetapi dengan begitu dipegang, dia sembuh, total sembuh. Jadi padahal Tuhan Yesus memikirkan siapa orangnya, sungguh besar itu apanya imannya. Menjamah jubahku dia sudah sembuh. Ada mengalir kuasa dari tubuhku itu. Siapa dia? Lalu tersungkur ini si ibu-ibu yang sudah sembuh ini di hadapannya. Saya Tuhan, katanya. Jadi belum sampai ke rumah, apanya kau? Oh sudah datang dari tengah jalan, memang dia. Udah mati anaknya. Apa yang mau susah-susah lagi kau? Katanya. Marah-marah semua. Jadi semua setelah sampai sinislah semua orang ini. Apa itu? Udah mati baru datang itu. Jadi apa dibilang? Turun semua. Yang di rumah sudah ditangisinya. Memang udah mati. Ditangisinya kan? Turun semua. Hanya di zaman dia bangkitlah katanya. Sudah bangkit, dia sudah sembuh. Tapi yang penting kita ingat di sini kesabaran kepada keadaan. Jangan menyerah kepada salah kita. Dia akan memberi jawaban. Cuman kita harus kita di dalam hidup kita, makanya Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya kuasanya sama. Dan juga karena dia bukan melihat yang di luar, bukan melihat penampilan, pasti doanya dijawab. Jadi oleh sebab sendiri, kalau belum terjawab dua-dua anak kami, menantu kami, ya, baik itu di kantor kah atau dikasihnya, kalau sakit disembuhkan apa yang pernah kau dapat lebih dari situ. Di sini yang suami istri berdoa, sembuh tadinya jadi musuh dari teman, tadinya mau menjadi apa, sudah diangkat Tuhan menjadi anaknya. Macam mana bapak sama penyakit, apapun yang kita rasakan, kita serah. Pokoknya aku sudah begini, macam mana ini anakku, itu Tuhan ada waktunya. Apakah besok periksa apakah sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau itu, makanya saya sering berdoa, kata amat tahun seberapa yang 9 itu, berikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Padahal ini kejijikan bagi Tuhan, benar-benar kejijikan. Tuhan, aku tidak menguasai diri.
Tapi belum, sampai sekarang dapat. Terbukti kayak semalam. Tak. Nggak tidak, belum bisa menguasai diri. Aduh. Amin. Amin. 20 menit. Telah mendengar firman-Mu, pesan-Mu. Meteraikanlah itu ya Bapa, ke setiap pribadi lepas pribadi, anak menantu cucu kami ini Tuhan, supaya ada bekal, supaya tidak pernah terbawa oleh arus apapun yang dialami, pergumulan apapun Tuhan yang dihadapi. Berikan Tuhan keberhasilan, dapat Tuhan solusinya mengambil yang terbaik yang daripada-Mu, menyerahkan segala kekhawatirannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Kita terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dan kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan manis kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Satu, dua, ya.